Jumpa lagi di program pelatihan online. Kali ini saya akan membuat satu pelatihan online yang dibuat di Udemy di sini. Dan topiknya ini membahas mengenai data science dan machine learning. Topik ini cukup populer ya untuk saat ini. Beberapa para developer atau software engineer juga pada pindah ke ranah bidang AI dan machine learning maupun data science. Beberapa saintis juga mengarah ke sini ya, jadi perpaduan antara data science mesin dengan engineering. Di topik ini kita akan terapkan menggunakan Python ya sebagai bahan untuk testingnya dan sebagainya. Dan ini apa aja yang kita pelajari, saya membuat satu summary-nya di sini. Pelatihan ini fokusnya ke data science dan machine learning dan kita akan implementasikan dengan menggunakan Python. Dan ini salah satu pembahasan yang akan kita bahas untuk topiknya. Seperti yang kita tahu, memang beberapa saat ini perkembangan data itu cukup masif dan heterogen ya, dalam artian kita sudah mudah mencari data. Kalau 15 tahun, 20 tahun yang lalu tuh akan susah mencari datanya. Sekarang dengan peningkatan jumlah data yang sangat besar, maka keterampilan untuk mengolah data ini dan melakukan analitik atau mungkin prediktif itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, di pelatihan ini mencoba untuk kita memberikan satu keterampilan ya untuk pengolahan data dan kemampuan melakukan analitik data dengan memanfaatkan metode yang sudah ada, baik itu di data science maupun machine learning. Tidak hanya sekedar konseptual, kita akan coba untuk menerapkannya dengan menggunakan Python. Dan untuk pelatihan ini tidak diperlukan syarat khusus, memang ini ada kata-kata pemrograman Python, tapi nanti kita akan ajari dari awal penggunaan bahasa pemrograman Python itu sendiri. Jadi tidak diperlukan syarat khusus untuk pelatihan di sini. Apa aja yang kita akan pelajari, kurang lebihnya cukup banyak juga ya. Kita awali dengan pemrograman Python. Ini berguna bagi rekan-rekan yang memang tidak memiliki keterampilan dalam Python itu sendiri. Jadi ini secara singkat hanya diperlukan Python yang untuk data science dan machine learning, tidak seperti untuk yang aplikasi web dan sebagainya. Tidak perlu, cukup kita fokus ke pemrograman Pythonnya. Kemudian kita juga akan lanjut ke beberapa library ya, seperti NumPy dan Pandas. Ini satu library yang wajib yang rekan-rekan untuk pelajari di dalam data science maupun machine learning. Dalam konteks ini nanti ada beberapa topik yang kita berikan ya dengan bentuk yang komprehensif, dan nanti juga ada terkait dengan database-nya juga. Kalau misalkan datanya itu dalam database juga bisa. Umumnya memang kita gunakan beberapa file CSV atau Excel atau apa, itu bisa kita gunakan di sini. Topik selanjutnya terkait dengan visualisasi. Jadi ketika kita sudah bisa mengolah data, maka kita bisa melakukan visualisasi, dan di sini kita akan menggunakan Matplotlib dan Seaborn ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Termasuk ada topik khusus bagaimana kita melakukan visualisasi terhadap data yang berbasis time series. Time series itu berarti datanya mengandung tanggal, jam, dan bulan, tahun, dan sebagainya. Maka penanganan data-data yang berbasis time series ini agak berbeda. Dan nanti kita akan lihat bagaimana termasuk feature tentang dimensional reduction. Di sini kita bisa lihat bagaimana kita ngolah data-data untuk mengurangi features. Seandainya misalkan kita memiliki satu data dengan feature yang cukup banyak atau kolom cukup banyak, itu juga akan membuat komputasi menjadi berat dan tidak ada jaminan juga memiliki akurasi yang cukup bagus. Maka dimensional reduction itu berguna ketika kita mengurangi feature yang kita miliki tanpa mengurangi akurasi yang kita inginkan. Nah, tapi memang ini ada satu tricky ya untuk pembahasan bagaimana itu mendapatkan tanpa mengurangi akurasi.
Kemudian kita juga akan lihat beberapa kasus di machine learning yang umum kita jumpai. Ada 3 topik besar, yaitu linear regression, klasifikasi, dan clustering. Ini 3 topik yang wajib bagi rekan-rekan yang kalau belajar tentang machine learning dan data science. Dan dalam konteks ini kita akan memberikan contoh-contoh dataset, kemudian ngolahnya, bagaimana yang kita pilih beberapa algoritma yang kita bisa gunakan. Tidak hanya seperti itu, nanti kalau misalkan kita punya algoritma tertentu, biasanya kan kita perlu parameter-parameter yang kita inginkan, yang kita mau tuning, maka parameter ini kita akan coba lakukan apakah parameter ini bagus atau tidak. Jadi diberikan sekomplok parameter, nanti kita akan tentukan nilai yang kita yang paling optimal. Maka topik ini yang kita akan bahas mengenai hyperparameter. Jadi seandainya kita memiliki satu algoritma, katakan algoritma A, itu memiliki 5 parameter, dan 5 parameter harus kita isi angka-angkanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai yang optimal sehingga akurasi kita juga bagus ya. Nah, itu yang kita akan bahas. Selanjutnya mengenai assembly method. Assembly method ini nanti akan membahas bagaimana kita melakukan koleksi dari beberapa algoritma di data science maupun machine learning. Lebih simpelnya adalah ketika kita melakukan suatu keputusan dan kita bisa menanyakan ke beberapa pakar A, B, C, D, dan sebagainya. Dan itu nanti dari masing-masing pakar akan memberikan satu keputusan. Masing-masing keputusan ini kita kolektifkan dan kemudian kita akan jadikan satu keputusan ya. Inilah di assembly method. Ada banyak beberapa metode ya, termasuk voting. Kita juga bisa memberikan voting beberapa algoritma, sehingga mana yang terbaik itu yang kita ambilkan sebagai final daripada keputusan yang akan kita gunakan. Selain itu kita akan berikan beberapa studi kasus yang akan diperbarui, dalam artian ya nanti kalau ada perkembangan saya update di situ, tapi tidak menjadi satu kewajiban. Tapi nanti saya coba lihat, bantu di situ ada tambahan-tambahan studi kasus. Karena kalau kewajiban nggak bisa kalau di Udemy ya, itu ketolak. Oke, seperti yang tadi linknya sudah didapatkan di sisi Udemy tersebut. Linknya ada di sini, nanti rekan-rekan bisa lihat nanti di bawah description-nya nanti saya share linknya di sini. Di rekan-rekan bisa lihat kurang lebih seperti ini, baru list. Kemudian nanti implementasinya saya gunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, rekan-rekan bisa gunakan. Kemudian ada beberapa yang kita bisa gunakan untuk problemnya itu. Misalkan kita mau menggunakan parameter linear regression, nanti itu sudah ada lengkap yang rekan-rekan bisa gunakan. Kemudian kita juga bisa gunakan start model dan sebagainya. Ada banyak beberapa yang kita bisa gunakan, termasuk clustering. Di rekan-rekan nanti dapatkan kode programnya untuk mencoba dan sebagainya. Ini yang kita akan berikan untuk pelatihan di pelatihan data science dan machine learning dengan menggunakan Python. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan di bawah tinggal ditulis saja, nanti kita akan jawab. Oke, terima kasih dari saya. Kita ketemu di pelatihan data science dan machine learning. Kalau misalkan ada diskusi, silakan masuk ke sini. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih.